Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Hardianti Rukmana, mahasiswi PIAUD IAIN Syainur Jati Cirebon semester 7, akan menjelaskan materi tentang materi, model, dan metode pembelajaran seks anak usia dini. Nah, untuk materi yang pertama adalah pendidikan seks anak usia dini lebih ditekankan bagaimana memberikan pemahaman pada anak akan kondisi tubuhnya, pemahaman akan lawan jenisnya, dan pemahaman untuk menghindarkan dari kekerasan seksual. Pendidikan seks yang dimaksud di sini adalah anak mulai mengenal akan identitas diri dan keluarga, mengenal anggota tubuh mereka, serta dapat menyebutkan ciri-ciri tubuhnya. Nah, pendidikan seks usia dini sebaiknya diberikan secara bertahap sesuai dengan tingkat usianya atau karakteristiknya. Nah, dengan mengajarkan pendidikan seks pada anak, diharapkan dapat menghindarkan anak dari resiko negatif perilaku seksual maupun perilaku menyimpang yang lainnya. Untuk materi selanjutnya adalah perkembangan gender pada anak dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah identitas gender. Identitas gender dapat terlihat pada usia 6 bulan. Nah, pada usia 6 bulan ini anak akan akan bisa membedakan antara suara ayah dengan suara ibunya. Kemudian pada usia 2-3 tahun anak mulai mengetahui identitas gender laki-laki dan perempuan. Hal ini dilihat dari ia memanggil kedua orang tuanya dengan sebutan ayah, ibu, dan lain sebagainya. Kemudian dapat juga terlihat pada usia 6-7 tahun. Ia akan mengenal perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah stereotip gender. Stereotip peran gender, yaitu pemahaman tentang peran apa yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya akan terlihat pada usia 2,5-3 tahun. Nah, untuk pemahamannya yaitu bahwa anak perempuan akan banyak bicara, bermain boneka, tidak suka bermain pukul-pukulan, senang membantu ibu. Sedangkan untuk anak laki-laki, ia akan lebih suka bermain mobil-mobilan, bermain motorik kasar, dan membantu ayah. Kemudian yang selanjutnya adalah perilaku gender, yaitu kecenderungan anak untuk menyukai kegiatan yang secara normal dihubungkan dengan jenis kelamin tertentu. Sama seperti yang tadi ya, kalau anak laki-laki itu menyukai misalnya bermain mobil-mobilan dan anak perempuan bermain boneka. Kemudian yang selanjutnya adalah segresi gender, atau kecenderungan anak untuk bermain dengan teman yang memiliki jenis kelamin yang berbeda sebagai kelompok yang berbeda. Biasanya muncul pada masa kanak-kanak awal. Nah, perilaku lain yang bisa diobservasi yaitu pada usia 4-5 tahun, anak mulai menolak bermain dengan anak yang memiliki jenis kelamin yang berbeda. Selanjutnya adalah tahapan fase perkembangan anak menurut Sigmund Freud. Yang pertama adalah fase oral dengan rentang usia 0-1,5 tahun. Nah, pada fase ini, daerah mulut merupakan pusat kepuasan yang diperoleh melalui berbagai kegiatan. Misalnya, kegiatan mengisap atau menggigit yang dilakukan oleh bayi ketika menyusu pada ibunya. Kemudian, bisa juga bayi yang memasukkan jari-jarinya atau memainkannya ke mulut. Nah, pada tahapan ini, orang tua harus memastikan bahwa tangan atau mainan yang dimasukkan ke dalam mulut bayi harus dalam keadaan bersih. Kemudian fase anal. Fase anal ini pada usia 1,5-3 tahun, yaitu pusat kepuasan pada fase ini terletak pada daerah anus atau dubur.
anak dapat kepuasan dengan cara menahan atau membuang kotoran menurut kemauannya sendiri. Melalui kegiatan ini, anak belajar tentang adanya kebebasan atau menentukan sendiri kemauannya. Yang ketiga yaitu fase falik, yaitu usia 3-5 tahun. Pada fase ini, anak mulai menaruh perhatian pada alat kelaminnya. Anak mulai menangkap perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Anak mulai tertarik pada orang tua yang berlain jenis kelamin dengan dirinya. Selain itu, anak mungkin akan menjadi senang memainkan kelaminnya. Nah, pada tahapan ini orang tua juga harus memberikan penjelasan bahwa jika anak memainkan jenis kelamin itu tidak baik karena hal itu dapat membuat jenis kelaminnya terluka atau lecet. Kemudian orang tua juga pada fase ini orang tua juga harus memberikan pemahaman dengan penyebutan jenis kelaminnya. Misalnya untuk laki-laki yaitu penis dan untuk perempuan yaitu vagina. Tidak boleh menggunakan kata lainnya seperti misalnya burung atau dan lain sebagainya. Kemudian yaitu fase laten pada usia 6-12 tahun. Fase ini sering disebut sebagai masa tenang karena anak tidak terlalu menaruh perhatian pada diri dan bagian tubuhnya. Karena anak mulai masuk sekolah, perhatian anak biasanya tercurahkan pada kegiatan belajar. Nah, kemudian yang terakhir adalah fase genital. Pada rentan usia 12 tahun sampai remaja. Pada fase ini terjadi kematangan alat seksual primer atau organ reproduksi dan alat seksual sekunder seperti payudara, bulu dada, kumis, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan meningkatnya dorongan seksual yang ditampilkan lewat ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah, orang tua pada fase ini orang tua juga harus mendampingi anak dan menjelaskan sesuai dengan perubahan yang ia dapati agar anak tidak merasa bingung dengan perubahannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengembangan materi yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat usia anak atau tingkat perkembangan anak, perkembangan emosionalnya anak yang mengaplikasikannya dengan menggunakan taksonomi Bloom yang meliputi ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini akan memberikan pemahaman kepada anak cara-cara menghindarkan diri dari kejahatan seksual. Kemudian yang kedua adalah ranah afektif. Dengan ranah afektif ini, anak akan sadar akan bahaya kekerasan seksual yang akan menimpa dirinya. Kemudian yang terakhir adalah ranah psikomotorik. Nah, anak akan mampu menolong diri sendiri dan orang lain melalui potensi kekuatan fisik dan psikologis yang dimilikinya. Kemudian pokok-pokok pendidikan seks yang bersifat praktis yang perlu diterapkan dan diajarkan kepada anak sedini mungkin. Yaitu yang pertama adalah menanamkan rasa malu kepada anak. Yang kedua, menanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan jiwa feminitas pada anak perempuan. Kemudian memisahkan tempat tidur mereka pada usia 7-10 tahun. Kemudian mengenalkan waktu berkunjung atau meminta izin sebelum masuk ruangan atau kamar orang dewasa pada waktu sholat subuh, tengah hari, dan setelah sholat isya. Yang terakhir yaitu mendidik menjaga kebersihan alat kelamin atau toilet training. Nah, kemudian materi atau tema dan subtema apa sajakah yang bisa diterapkan atau dikembangkan dalam pendidikan seks anak usia dini? Nah, tema yang pertama yaitu aku dan tubuhku, kemudian aku dan perasaanku, kemudian aku, keluarga dan orang di sekitarku, dan cara merawat dan menjaga tubuh. Yang selanjutnya adalah
model pembelajaran seks pada anak. Yang pertama yaitu dilakukanlah pendekatan. Nah, dengan menggunakan pendekatan harus berpusat kepada anak dan pendekatan yang berpusat kepada guru ataupun secara bersama-sama. Kemudian lakukanlah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang terpadu mengintegrasikan kompetensi inti yang meliputi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang untuk mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak serta mencapai tujuan pembelajaran secara bersama-sama. Kemudian metode pembelajaran. Metode yang dapat digunakan guru saat memberikan pendidikan seks pada anak di sekolah adalah dengan bercerita, berdiskusi, tanya jawab, kegiatan menggambar, syair, permainan, bernyanyi, nonton video bersama, serta pembiasaan. Dan selanjutnya yaitu media atau sumber pembelajaran harus menggunakan media untuk mendukung kegiatan pembelajaran agar pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik untuk anak. Mengajarkan pendidikan seks pada anak usia dini perlu memperhatikan karakteristik anak dan model pembelajaran anak usia dini itu sendiri agar informasi yang mereka terima dapat terserap dengan baik. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, mengenai prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini yaitu belajar melalui bermain, berorientasi pada perkembangan anak, dan berpusat pada anak. Untuk materi selanjutnya adalah metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran seks anak usia dini, yaitu sentra bermain peran, bercerita, berdiskusi, bernyanyi, melalui gambar atau video edukasi, tanya jawab, pembiasaan, pemberian tugas, permainan, dan lain sebagainya. Hal ini dengan metode yang tepat akan membuat anak lebih senang dalam menerima pembelajaran dan informasi yang diperoleh pun akan mudah diserap oleh anak. Media yang dapat digunakan dalam pendidikan seks anak usia dini diantaranya boneka atau alat mainan edukasi lainnya, buku cerita, puzzle, foto keluarga, timbangan berat badan, pengukur tinggi badan, gambar seri tumbuh kembang, lembar kerja anak, dan lain sebagainya. Pendidikan seks pada anak usia dini bukan untuk mengajarkan anak untuk melakukan seks bebas ketika mereka dewasa nanti. Nah, pendidikan seks dimaksudkan agar anak memahami akan kondisi tubuhnya, kondisi lawan jenisnya, serta menjaga dan menghindarkan anak dari kekerasan seksual.